Mungkin satu orang ada yang mau coba jelasin nggak sih apa sih yang dimaksud dengan kemasan? Coba Adinda. Adinda, kemasan itu apa sih Adinda? Kemasan itu suatu wadah yang digunakan untuk memindahkan produknya dari satu tempat ke tempat lain secara aman. Secara aman. Oke. Oke, bener ya, kurang lebih sebagai wadah gitu ya. Alfa, halo Alfa. Halo Bu, Halo. Alfa, coba sebutin dong satu aja fungsi dari kemasan. fungsi dari Kemasan, kemasan. satu aja. Melindungi melindungi kerusakan melindungi kerusakan pada isi kemasan. Melindungi kerusakan dari isi kemasan. Oke, terima kasih Alfa. Cynthia, sambil Iya, itu. Ibu. Satu aja Cynthia fungsi kemasan. Mengemas isi dari sesuatu. Mengemas ya, mengemas kemasan, mengemas sesuatu. Oke, boleh. Ibnu, coba Ya Bu, satu aja nu fungsi kemasan menjaga kehigienisannya Bu. supaya Isi. higienis. Iya, supaya Iya Bu. higienis ya. Oke. Satu lagi nih. Mahathir. Halo Mahathir. Fungsi kemasan untuk mengemas isi yang banyak menjadi satu. Oke, mengemas ya. Oke, jadi kurang lebih kalau saya mau nambahin Bu, maaf. Oke, siapa? Siapa namanya kah? Rabani Bu. Oke, gimana Rabani? Fungsi kemasan untuk memberikan informasi apa yang terkandung dalam kemasannya Bu. Oke, memberi informasi ya. Jadi sebagai label. Oke, benar. Jadi kalau kita ngomongin tentang fungsi kemasan, sebenarnya fungsi kemasan itu ada 4 fungsi utama. 4 fungsi utama. Jadi yang pertama pasti tadi benar untuk sebagai proteksi, jadi pelindung. Nanti untuk kemasan gelas logam itu kan banyak diaplikasikan ke pangan ya. Nanti mungkin kita agak serempet-serempet juga ke pangan, bagaimana karakteristiknya juga ke pangan. Yang pasti nanti di pangan itu kemasan itu punya fungsi khusus. Jadi untuk perlindungan supaya nggak terkontaminasi bakteri, perlindungan supaya lebih awet. Bahkan ada yang bilang kemasan itu adalah bisa dikatakan sebagai alat untuk meningkatkan masa kadaluarsanya gitu. Jadi sebagai bisa dikatakan sebagai fungsi pengawetan produk kalau misalnya kemasan itu. Jadi disebut fungsi proteksi. Walaupun nanti kenapa sih kita harus belajar tentang karakteristik material? Karena setiap material itu punya karakteristik yang berbeda-beda dan punya fungsi pengawetan yang berbeda-beda. Kayak misalnya contohnya sederhananya gitu ya. Misalnya apa ya? Misalnya minuman ini misalnya minuman berkarbonasi deh yang paling gampang contohnya. Minuman berkarbonasi itu kan kalau bisa kita lihat di pasaran itu ada yang pakai kaca, ada yang pakai logam, ada yang pakai PET, pakai plastik PET gitu ya. Itu sebenarnya itu kalau kita lihat itu masa kadaluarsanya beda-beda. Masa kadaluarsanya beda-beda. Kenapa sih beda-beda? Karena nanti setiap kemasan itu punya karakteristik yang beda-beda. Kayak misalnya kalau untuk kemasan yang dikemas oleh kaca, biasanya masa kadaluarsanya akan lebih lama. Kayak bisa sampai setahun, satu tahun setengah gitu. Kalau misalnya pakai PET, mungkin sekitar 6 bulan. Kenapa seperti itu? Ternyata kalau PET itu walaupun kita lihat dia strukturnya itu nggak ada pori-porinya, tapi secara struktur itu masih memungkinkan ada udara yang keluar masuk. Masih ada udara yang keluar masuk dan juga memungkinkan ada oksigen atau CO2 yang ada di minuman berkarbonasi itu yang sengaja ditambahkan di minuman berkarbonasi itu CO2 akan keluar ke lingkungan. Jadi makanya masa kadaluarsanya lebih cepat karena CO2-nya tuh berkurangnya cepat gitu. Kalau di
di kaca, dia cenderung jumlahnya itu tetap, makanya masanya itu masa kadaluarsa jauh lebih lama gitu. Jadi kenapa sih kita harus belajar tentang karakteristik dari material kemasan, karena emang punya karakteristik yang berbeda-beda dan akan mempengaruhi produknya juga akan berbeda-beda kayak gitu. Nanti akan lebih dalam lagi mudah-mudahan sampai pertemuan akhir sebagai proteksi, terus sebagai tempat atau wadah. Mungkin kalau kalian udah lihat e-learning, saya ngasih satu video hidup tanpa kemasan tuh luar biasa, nggak bisa. Jadi kita nggak mungkin kemana-mana pakai tangan bawa makanan gitu. Jadi fungsi pertamanya selain sebagai pelindung, sebagai wadah, terus sebagai komunikasi. Jadi supaya kayak ada label misalnya kemasannya itu kandungannya apa, mungkin ada sumber nutrisinya apa, mungkin ada larangannya nggak boleh dimakan oleh penderita apa, misalnya seperti, atau mungkin saran penyimpanannya di mana, itu bagian dari komunikasi. Bahkan sekarang itu terkait komunikasi atau label kemasan, itu sebenarnya ada regulasinya. Jadi bisa dikatakan kalau kita sebagai orang kemasan, desain surface kemasan itu bukan cuma bagus, tetapi sebenarnya harus sesuai sama regulasi. Terutama nanti terkait regulasi kemasan pangan, karena itu regulasinya udah cukup banyak. Nanti apa aja sih isinya, itu nanti kalian searching aja, atau mungkin nanti di mata kuliah regulasi itu pasti ada. Dan yang terakhir adalah dari fungsi kenyamanan, pastinya dari segi kemasan. Jadi makanya kenapa sih bentuk ini kelihatannya dikit ya. Ini misalnya kenapa sih bentuknya seperti ini gitu. Karena ternyata bentuk segini dari segi ergonomis itu gampang dipegang, bisa di-display, terus mungkin nggak gampang jatuh gitu. Jadi memberi convenient atau gampang dipegang, maksudnya memberi kenyamanan ke para pembeli atau kepada konsumen. Jadi ini adalah 4 fungsi utama dari kemasan. Jadi sebagai wadah, sebagai proteksi, sebagai komunikasi, dan memberi kenyamanan. Seperti itu. Dan juga sebagai fungsi-fungsi yang lain, yang pertama mewadahi dalam segi distribusi dari produsen hingga konsumen, melindungi dan mengawetkan produk, yang tadi setiap kemasan juga punya fungsi pengawetan yang berbeda-beda, karena nanti karakteristiknya, terus dari segi sifatnya, terus mungkin ada kemasan yang transparan sama kemasan yang enggak, nanti mungkin ternyata mempengaruhi berbeda-beda. Sebagai identitas produk, meningkatkan efisiensi, kayak misalnya contohnya di dalam kemasan itu nggak selamanya satu produk. Misalnya untuk lebih efisien, satu kemasan isinya ada 1 lusin, di satu kemasan misalnya ada isinya 20, bisa ada 10, ada 7 gitu. Sebenarnya tujuannya untuk meningkatkan efisiensi. Memperluas pemakaian dan pemasaran produk, menambah daya tarik calon pembeli, pastinya ini terkait sama surface kemasan, desain kemasan, jadi lebih lebih eye catching, lebih warnanya menarik kayak gitu. Ini menambah daya tarik calon pembeli. Sebagai sarana dan iklan yang tadi mungkin udah saya jelasin, kayak ada saran penyajiannya gimana, misalnya ada tempat penyimpanannya harus suhu berapa, itu bagian dari sarana informasi dan iklan. Dan yang terakhir adalah memberi kenyamanan, kayak misalnya kita bikin kemasan yang bisa di-display, atau mungkin supaya enak bisa ada zipper nih ya, bisa dibuka ditutup, atau mungkin kemasannya itu ada kayak semacam jendelanya, jadi bisa kelihatan dalamnya tuh isinya apa. Atau mungkin untuk produk-produk yang kayak kopi itu ada tempat buat nyium aromanya, itu kan bagian untuk memberi kenyamanan dan untuk meningkatkan daya tarik juga bagi calon pembeli gitu. Ini merupakan fungsi-fungsi dari kemasan. Oke, jadi hari ini kita masih pendahuluan, jadi mungkin udah dipelajari juga di mata kuliah semester 1, cuma kita ulang lagi karena nanti terkait sama material gelas, logam, dan kayu yang akan kita pelajari karakteristiknya di pertemuan selanjutnya. Yang pertama itu kalau jenis kemasan, terutama juga buat pangan, itu dibeda-bedakan berdasarkan 3 sebenarnya. Ada juga yang berdasarkan 4, tapi di sini berdasarkan 3 aja. Yang pertama itu berdasarkan fungsi, itu ada kemasan primer, sekunder, dan tersier. Jadi primer, sekunder, tersier. Mungkin ini udah
udah apa namanya, udah sering di diomong apa ya, dibahas. Kira-kira ada yang mau coba bahas nggak sih satu orang? Apa sih perbedaan antara primer, sekunder, dan tersier? Satu orang coba. Siapa ya? Novana. Iya, Bu. Perbedaan primer, sekunder, tersier, Novana. Udah belajar pastinya, udah di luar kepala. Jelaskan perbedaan kemasan primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau primer itu yang buat melindungi produknya langsung. Kalau yang sekunder itu untuk melindungi kemasan primer. Terus kalau yang tersier itu bersentuhan langsung sama sekunder buat melindungi sekundernya juga, Bu. Gitu nggak sih? Oke, ya benar ya. Benar. Oke, Novana, makasih. Oke, sekarang abis Novana, Novia. Yuk. Novia, kapan sih kita butuh kemasan sekunder? Kapan sih kita butuh kemasan tersier, Novana? Novia, sorry. Kapan butuh gitu? Kapan sih kita merancang kemasan sekunder, tersier? Oke, kapankah, Novia? Putus ya jaringannya ya, Novia ya. Jadi kapan sih kita butuh kemasan? Novia ngomong ya? Coba nggak kedengeran suaranya. Nggak, Bu. Gimana, Dek? Itu ya, sinyalnya keputus ya? Iya, Bu. Kalau sekunder dibutuhkan ketika ada beberapa produk dengan kemasan primer atau kemasan primer yang rapuh atau rawan pecah. Terus kalau tersier untuk melindungi sekunder ketika proses pendistribusian agar lebih aman. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi sebenarnya kapan sih butuh produk itu, butuh kemasan sekunder atau butuh kemasan tersier, sebenarnya tergantung kebutuhannya juga. Kayak misalnya kalau misalnya dia mau didistribusikan gitu ke luar ke daerah, nggak mungkin tiba misalnya kemasan sekunder aja, jadi dia butuh kemasan tersier gitu. Atau mungkin kalau misalnya mau keluar gitu, kalau ke luar negeri atau enggak misalnya keluar daerah yang menggunakan kapal, itu kan secara peraturan biasanya supaya lebih awet itu lebih aman pakai palet ya, berarti dia harus butuh melebihi kemasan tersier. Jadi bukan cuma butuh kardus misalnya, dia juga butuh palet yang dari kayu kayak gitu. Jadi kapan sih kita butuh kemasan-kemasan ini ya, tergantung kebutuhan. Kira-kira apakah primer aja cukup, apakah sampai sekunder aja, apakah sampai tersier, atau mungkin lebih. Jadi nanti disesuaikan sama kebutuhannya kayak gitu. Jadi ini adalah berdasarkan fungsi. Terus ada namanya berdasarkan frekuensi pemakaian. Jadi untuk terutama nanti untuk kemasan pangan, itu emang rata-rata itu adalah kemasan yang sekali pakai atau disebut juga dengan disposable. Jadi kemasan yang sekali pakai. Jadi kayak kita kayak kita makan permen atau kita minum aqua atau minum apapun sebenarnya itu kan rata-rata yang sekali pakai terus buang. Itu namanya kemasan disposable. Jadi kemasan yang sekali pakai. Ada juga kemasan yang dapat dipakai berulang kali dan aman. Maksudnya itu adalah kemasannya itu biasanya sekarang udah jarang sih. Kayak kalian pernah ngerasain nggak sih kita minum Fanta atau mungkin minum teh botol itu pakai botol kaca. Botol kaca kita minum tuh airnya, terus nanti kita balikan lagi ke warung. Nanti dari warung itu akan dibalikan ke produsen. Jadi kayak ada
ada mobil gitu yang ngambilin bekas teh botol atau bekas Fanta atau Sprite itu dibalikin, nanti di perusahaannya itu akan dibersihin lagi tuh botolnya, nanti di filling atau diisi dengan isi yang sama. Itu namanya multi trip. Jadi kemasan yang dapat dipakai berulang kali. Jadi tapi di sini berulang kalinya maksudnya adalah berulang kali oleh si produsennya. Jadi di filling ulang oleh si produsennya. Namanya multi trip. Jadi ada yang sekali pakai langsung dibuang, ada yang multi trip. Jadi kayak dibalikan lagi ke produsen untuk dipakai lagi. Kayak gitu. Ada namanya semi disposable. Jadi semi disposable itu adalah kemasan atau wadah yang tidak dibuang atau dikembalikan lagi oleh konsumen. Jadi bisa dikatakan kemasan disposable itu adalah kita nggak perlu ngembaliin ke perusahaannya. Jadi kayak misalnya kayak misalnya produk kaleng tuh, kayak istilah kongguan biskuit kaleng kongguan isi rengginang. Jadi kan sebenarnya dari satu sisi itu sebenarnya kaleng itu sebenarnya nggak harus langsung dibuang, dipakai berulang kali sebenarnya aman. Jadi kemasannya itu kemasan yang bisa dipakai berulang kali, tetapi tapi dipakainya itu oleh konsumen dan aman. Jadi sebenarnya kalau bisa dikatakan disposable sama semi disposable, yang ini sama-sama nggak perlu dibalikin ke ke produsen. Tapi kalau yang disposable, dia kalau dipakai berulang kali itu cenderung bahaya. Kayak misalnya nih, minuman botol PET, minuman botol Aqua kita pakai berulang kali. Itu sebenarnya dari segi fungsional itu nggak boleh karena cenderung bahaya. Sebenarnya secaranya harusnya dipakai sekali aja. Nanti kalau kedua kali, 3 kali, nanti migrasinya udah cukup tinggi. Jadi sekali pakai. Kalau yang ini, dia nggak dikembalikan lagi ke produsen. Tetapi kalau kita mau pakai berkali-kali pun, selama dia nggak karatan, selama dia nggak lumutan, selama dia nggak pecah, dan nggak rusak dalam tanda kutip, itu masih aman dipakai berulang kali gitu. Jadi yang ini, yang nomor 1 sama nomor 3 ini nggak dibalikin lagi ke produsen, tapi yang ini sekali pakai, yang ini bisa berkali-kali pakai dan aman. Kalau yang nomor 2, multi trip itu maksudnya sama-sama bisa dipakai berulang kali, tetapi ini dipakainya itu oleh si produsen. Jadi untuk frekuensi pemakaian itu ada disposable, multi trip, sama semi disposable. Bingung nggak maksud saya atau kecepatan? Halo, ada yang bingung kah? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jadi Yes, Bu. jelas ya. Jadi kalau misalnya yang semi disposable itu dia ingetin aja yang semi disposable itu kongguan isi rengginang. Jadi dia nggak dibalikin lagi ke produsen, kita pakai berulang kali, dia cenderung aman. Kayak misalnya bekas botol marjan mungkin, atau bekas botol sirup-sirup, itu kan kadang-kadang kita pakai lagi di kulkas. Dia cenderung aman, disebut juga dengan semi disposable. Kalau yang disposable, dia yang dipakai sekali pakai. Biasanya kemasan memang rata-rata yang disposable. Berdasarkan perlindungannya, itu nanti ada namanya kemasan hermetis. Jadi kemasan hermetis itu adalah kemasan yang tahan terhadap uap air dan udara. Jadi maksudnya apa? Maksudnya benar-benar nggak ada udara dan uap air yang bisa masuk. Jadi kemasan hermetis itu adalah kemasan kaca dan logam. Jadi benar-benar kemasan kaca dan logam itu nggak bisa ditembus oleh uap air dan juga udara. Jadi benar-benar namanya hermetis. Jadi nggak tahan terhadap tahan terhadap uap air dan segala jenis udara seperti itu. Ini namanya kemasan hermetis. Ada namanya kemasan tahan cahaya. Kemasan tahan cahaya maksudnya adalah kemasan yang nggak bisa ditembus cahaya. Jadi biasanya adalah kemasan yang bukan kemasan transparan. Jadi biasanya kayak kemasan logam itu biasanya kemasan yang nggak transparan. Atau mungkin kemasan kaca atau plastik
yang berwarna selain warna transparan kayak warna hitam kayak gitu. Atau mungkin warna hijau kan ada ya. Itu namanya kemasan tahan cahaya. Ada namanya kemasan tahan suhu tinggi. Maksudnya adalah kemasannya itu bisa dipanasin pada suhu tinggi. Kayak kemasan logam itu bisa dipanasin pada suhu tinggi tuh. Jadi kayak kita panasin atau mungkin kita masukin ke dalam kukus atau kita langsung masukin ke api, dia cenderung aman. Jadi ada kemasan hermetis, dia tahan terhadap uap air dan gas. Ada kemasan tahan cahaya dan kemasan tahan suhu tinggi. Jadi benar-benar bisa dikatakan nggak ada bisa pokoknya kalau misalnya hermetis itu nggak bisa dilalui oleh uap air dan juga gas. Tadi contohnya kayak. Karena apa? Karena nanti itu terkait aplikasinya. Ya, saya masukin di Nah, kayak gini. Ini kalau kita lihat, kalau di kalau misalnya di plastik contohnya, plastik itu walaupun dia nggak punya pori-pori, tapi sebenarnya secara struktur dia itu dari segi struktur kimianya itu masih memungkinkan oksigen, uap air atau CO2 itu untuk kayak keluar masuk gitu, masih memungkinkan. Jadi kayak misalnya di sini LDPE yang nomor 2 nih, tipe plastik nomor 2 namanya LDPE, dia masih memungkinkan permeabilitasnya 44,756. Jadi cenderung keluar masuknya itu cukup tinggi permeabilitas oksigennya. HDPE itu 7,127, itu lebih kecil, lebih rendah. Terus PET misalnya yang buat minuman aqua itu 0,098 0,494. Jadi dari segi permeabilitas itu masih bisa ditembus oleh oksigen, ditembus oleh uap air. Makanya kalau plastik itu bukan termasuk kemasan hermetis gitu ya. Jadi bukan termasuk kemasan hermetis. Kalau yang kemasan hermetis biasanya itu adalah kemasan kemasan logam, kemasan kaca, kayak gitu termasuk hermetis. Gitu ya. Jadi tahan udara dan juga uap air. Kalau kemasan tahan cahaya itu yang nggak bisa ditembus oleh cahaya. Kenapa sih seperti itu? Kenapa harus ada klasifikasi berdasarkan tahan terhadap cahaya, tahan terhadap suhu tinggi? Kan nanti aplikasinya akan berbeda. Biasanya terutama juga untuk produk-produk yang makanan, karena nanti aplikasi kemasan kaca sama logam itu banyak makanan, itu ada beberapa makanan itu yang sensitif terhadap cahaya. Kayak misalnya contohnya adalah kemasan yang mengandung asam lemak, kemasan yang mengandung vitamin, kemasan juga kadang-kadang yang protein itu ketika terkena cahaya, dia cenderung mengalami oksidasi. Jadi kayak dari segi kualitasnya itu turun. Kayak misalnya sebenarnya nggak kelihatan nih vitaminnya ternyata rusak gitu karena terpapar oleh cahaya, teroksidasi oleh cahaya kayak gitu. Jadi di sini dibagi antara hermetis, kemasan tahan cahaya, sama kemasan tahan suhu tinggi. Sampai sini ada yang mau tanya dulu kah, adik-adik? Bu, kemasan tahan cahaya itu contohnya kayak botol obat yang warna gelap gitu ya, Bu? Iya betul, obat untuk obat. Itu mungkin pertanyaannya kenapa sih botolnya itu harus gelap? Pasti ada sesuatu. Karena obat itu ternyata sensitif terhadap cahaya gitu. Jadi ada beberapa senyawa kimia itu yang sensitif terhadap cahaya. Jadi nggak harus warnanya. Nanti kita belajar ternyata warna pada kemasan itu punya pengaruh yang berbeda-beda ke produk. Nanti kita lihat mana yang efektif. Itu yang pasti salah satunya itu benar kayak misalnya
botol obat yang warna gelap itu tahan cahaya. Jadi cahayanya itu yang harusnya diteruskan akhirnya nggak bisa masuk gitu. Ibu Ada mau yang nanya, Mbak. silakan. Kalau misalnya kemasan yang bahannya kayu itu kan, soalnya kan itu nggak tahan uap air nih, Bu. Tapi itu nggak tahan cahaya juga kan ya, kalau nggak salah. Dan nggak tahan suhu tinggi. Kalau kemasan kayu itu gimana, Bu? Termasuk ke jenis yang mana? Kalau kemasan kayu itu dia itu biasanya apa namanya? Kalau kemasan kayu itu biasanya buat kemasan biasanya buat palet. Jadi kayak kemasan apa? Palet itu kayak biasanya untuk dipakai untuk distribusi. Kecuali kemasan kayu yang kalau misalnya kita ada fermentasi tuh. Nih kayak biasanya kalau misalnya di aplikasi kemasan pada umumnya itu tuh kayu itu dipakai buat kemasan sekunder atau di atas kemasan sekunder, jadi quarter gitu tuh kayu tuh biasanya dipakainya seperti itu buat palet biasanya. Jadi mana ya, dia termasuk kemasan apa? Jadi dia sebenarnya kalau dari segi kemampuan, dia kemampuannya lebih ke arah kemampuan mekanik, jadi untuk melindungi kerusakan produk dari kerusakan mekanik, distribusi packaging. Jadi kalau ke luar negeri atau ke apa namanya, nah ini biasanya kalau misalnya untuk keluar mana ya, oke, ini biasanya kalau untuk keluar, terutama untuk produk makanan, biasanya kardus doang itu agak kurang, harus ditambahin palet. Ini nggak kelihatan ya, ini ada paletnya di bagian atas dan bagian bawah. Kadang-kadang di di samping juga ada paletnya. Jadi kalau kayu biasanya sampai saat ini aplikasinya paling banyak adalah sebagai palet. Nah, ini palet. Walaupun sekarang juga ada palet yang polimer sih, tapi biasanya masih digunakan. Ini dia nih palet kayak gini, Tara. Pokoknya juga kalau misalnya buat diaplikasiin kayak gini nih, ini kadang-kadang dipakai juga buat buah, walaupun nanti buah juga ada apa namanya, ada yang ditambahin lagi, kayak misalnya dia nanti ditambahin penyerap etilennya, nanti itu kita belajar lebih apa namanya, lebih detail lagi di teknologi kemasan pangan di semester 4. Tapi yang pasti di sini biasanya kalau kayu aplikasinya buat kemasan palet. Jadi kalau kayu itu dia hermetis atau enggak? Enggak. Tahan cahaya enggak? Enggak. Tahan suhu tinggi enggak? Enggak. Jadi enggak termasuk ketiga ini. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Adakah yang mau tanya terkait pengertian terutama hermetis, tahan cahaya, sama tahan suhu tinggi? Aman ya. Jadi nanti kurang lebih kayak misalnya nih, kalau misalnya kita mau vakum berarti harus kemasan yang plastiknya itu yang punya permeabilitasnya itu terhadap terutama terhadap oksigen dan uap air dia rendah. Makanya biasanya kan kalau buat vakum itu bukan nggak boleh ya, emang nggak bisa pakai LDPE, karena tadi LDPE kita lihat tinggi banget tuh keluar masuknya oksigen, nanti walaupun udah divakum tetap aja bisa masuk juga gitu. Jadi nanti disesuaikan, misalnya kalau misalnya buat vakum itu biasanya pakai yang lebih tebal kayak gitu, biasanya itu dipakainya itu adalah yang ini nih. Kalau buat vakum itu biasanya pakai nilon, tapi nilonnya juga nggak bisa nilon yang biasa nanti pokoknya di sini ntar kalian belajar plastik juga, jenis-jenis plastik dan nanti beda-beda juga karakteristiknya, jadi ketahuan oh ternyata kita bagusnya pakai PP nih, polipropilen. Oh, kenapa ya Tupperware itu kebanyakan yang pakainya PP, kenapa nggak pakai HDPE gitu, atau kenapa nggak pakai PET gitu. Itu kan karena karakteristik dari setiap polimernya itu beda-beda. Oke, sekarang berdasarkan sifat. Kalau berdasarkan sifat sebenarnya ini akan kita pelajari juga. Jadi kan kalian baru belajar tentang material kertas gitu. Terus nanti kita belajar juga tentang material gelas, logam gitu. Terus belajar juga tentang kayu juga. Cuma di sini nggak disebutin karena kayu biasanya yang tadi kebanyakan buat kemasan tersier. Terus ada kemasan plastik, ada komposit. Jadi kalau komposit itu adalah gabungan dari beberapa
material kayak kemasan kertas digabungin sama kemasan plastik nih, itu namanya kemasan komposit. Atau kemasan kertas biasanya ditambahin aluminium foil, terus dimasukin plastik, misalnya buat tetra pak, itu termasuk komposit. Jadi komposit itu adalah gabungan dari beberapa material. Ini yang nomor 5. Jadi setiap kemasan itu punya karakteristik yang beda-beda. Yang pertama misalnya kemasan kertas. Kemasan kertas biasanya dia sifatnya tidak mudah robek, ini maksudnya mudah robek, tidak dapat untuk produk cair. Biasanya kalau misalnya untuk produk cair harus di coating atau mungkin harus ditambahin plastik atau mungkin ditambahin lagi sama material yang lain kayak gitu. Terus sudah dapat dipanaskan dan juga fleksibel untuk kemasan kertas. Kalau kemasan gelas, kertas juga dia punya kelebihannya. Dia apalagi ya? Jadi dia bisa mudah terurai. Jadi dia kayak kita buang itu mudah terurai di tanah, itu kan bagian dari kelebihannya. Jadi ada yang bilang ramah lingkungan lah istilahnya. Jadi kemasan kertas ramah lingkungan. Terus kemasan kertas, pertanyaannya adalah, kalian udah belajar kertas kan ya? Sudah, Bu. Udah. Kemasan kertas aman nggak sih buat makanan? Aman nggak sih kemasan kertas itu buat makanan? Kayaknya sih aman, Bu. Cuman harus di coating dulu, maksudnya dikasih kayak lapisan tertentu dulu, baru bisa dibuat makanan. Kayak kertas buat bungkus nasi kan itu, dia ada lapisan juga tuh di atasnya. Iya, jadi kayak misalnya yang nggak dikasih lapisan gitu, biasanya kan suka ada kayak tinta atau kandungan lainnya yang mungkin nggak aman kalau misalnya nggak dikasih lapisan. Oke. Jadi kemasan kertas aman buat makanan. Pernah dengar nggak sih, kita sambil nih pertemuan pertama, materinya masih sedikit, udah mau sebentar lagi selesai. Pernah dengar nggak sih ada namanya kertas, kertas food grade sama kertas non food grade. Grade. Ada namanya kertas non food grade. Bedanya apa sih? Udah denger gak? Ya, dia. Ada pernah denger gak apa sih yang dimaksud dengan kertas food grade dan kertas non food grade? Nggak apa-apa. Kertas food grade ada pernah denger nggak? Kalau misalnya plastik food grade itu bisa ada simbolnya tuh, simbol apa namanya? Pernah ngeliat nggak simbol gelas kaca, sendok garpu. Nah, kalau kertas food grade tuh apa sih? Simbol gelas garpu. Nah, kayak gini. Ini namanya food grade. Ini kalau misalnya di plastik biasanya ada food grade. Kalau misalnya di kertas, jadi mungkin sebagai tambahan aja sebenarnya. Kalau di kertas itu ada dua jenis kertas. Ada kertas food grade sama kertas non food grade. Kalau kertas food grade itu adalah kertas yang boleh bersentuhan langsung dengan makanan. Jadi kertas yang boleh bersentuhan langsung dengan makanan. Jadi bisa dikatakan aman lah. Bahan bakunya apakah sama non food grade? Sebenarnya bahan bakunya beda. Yang ngebedain bahan bakunya. Kalau kertas food grade itu dia harus kertas yang dari bahan bakunya itu namanya virgin pulp. Virgin pulp itu maksudnya apa? Jadi mungkin ada yang pernah dengar tisu terutama ya 100% virgin pulp. Maksudnya apa sih? Jadi 100% itu pulpnya atau selulosa atau bubur kertas ya biasanya disebut, itu bahan bakunya itu adalah dari alam. Jadi langsung bukan dari alam, dari
pertama, jadi belum ada daur ulang. Kan biasanya untuk kertas-kertas tertentu itu bisa digabung 70-30, 50-50 antara yang selulosa yang awal, selulosa yang hasil ekstraksi dari pohon, sama campuran sama kertas daur ulang. Itu digabung, terus nanti jadi kemasan lagi. Tapi kalau untuk yang food grade, itu harus 100% virgin. Jadi dari virgin pulp. Jadi dia itu 100% dari selulosa pertama yang diekstrak. Gitu, selulosa pertama yang diekstrak. Jadi kan kalau bahan baku kertas itu namanya itu selulosa atau boleh juga hemiselulosa. Itu kalau misalnya yang food grade itu harus yang dari awal. Jadi nggak boleh campuran antara kertas yang udah daur ulang dicampur sama selulosa yang baru diekstrak, itu nggak boleh. Kalau yang food grade dia harus bener-bener murni dari yang pertama gitu, namanya virgin pulp. Ada yang mau tanya dulu kah terkait yang kemasan kertas? Ini buat tambahan aja sih. Ada yang mau tanya kah? Atau masih bingung? Dan pastinya nanti juga dalam proses pembuatannya itu bahan-bahan kimia yang ditambahin juga harus sesuai sama regulasi gitu. Jadi apa aja yang boleh, apa aja yang nggak boleh. Ada yang mau tanya dulu kah sampai sini teman-teman? Ibu, saya mau tanya. Oh ya, silakan. Itu yang kemasan yang komposit itu contohnya kayak gimana ya, Bu? Kemasan komposit. Misalnya ada Tetra Pak. Tetra Pak itu apa namanya? Tetra Pak itu kan merupakan lapisan gitu ya, lapisan beberapa lapisan. Tetra Pak sebenarnya 6 perusahaan ya. Tetra Pak itu kan lapisan tuh, terdiri dari ada kertasnya, ada apa namanya? Ini ada kertas nih. Ada PE, ada aluminium foil, ada paperboard, ada PE lagi. Ini kan gabungan antara beberapa jenis material. Itu disebut juga dengan komposit. Jadi komposit itu bisa dikatakan gabungan beberapa material. Ini contohnya. Ya, iya kayak gitu contohnya. Nah, ini contoh dari komposit. Jadi gabungan lah, dicampur gitu. Karakteristiknya gimana? Biasanya kalau komposit itu dari karakteristik karena gabungan, dia biasanya lebih kuat. Tidak transparan, karena kan biasanya umumnya itu diaplikasikan buat buat tadi. Biasanya kompositnya itu yang tadi buat biasanya kan kalau kayak Tetra Pak itu kebanyakan buat susu, buat jus gitu. Jadi biasanya tidak transparan karena ada aluminium foil juga. Prosesnya bisa massal, biasanya untuk pengisian aseptis. Nanti pengisian aseptis apa sih nanti terkait sama kemasan aseptis. Nanti untuk ada namanya kemasan aseptis. Jadi kemasan yang bisa kayak produk yang bisa didistribusikan pada suhu ruang sebenarnya. Kayak Tetra Pak itu bagian dari kemasan aseptis. Jadi produknya itu nanti walaupun susu itu kan sebenarnya nutrisinya tinggi ya. Nutrisinya tinggi, tetapi kita menggunakan teknologi kemasan aseptis di mana dia bisa didistribusikan pada suhu ruang dan dalam waktu yang misalnya 1 tahun aman. Itu kan berarti harus ada teknologinya, namanya teknologinya kemasan aseptis. Nanti itu belajar. Biasanya untuk komposit itu untuk Tetra Pak, untuk pengisian aseptis, biasanya dia juga untuk khusus cairan juga, biasanya produknya sama non-biodegradable. Karena dia udah campuran, yang tadi ya campuran kertas, plastik, ada juga campuran juga aluminium foil, maka dia sifatnya non-biodegradable. Bahkan selain non-biodegradable, dia juga nggak bisa juga daur ulang. Kan kayak kemasan plastik, dia walaupun non-biodegradable, dia sebenarnya karakteristiknya itu bisa daur ulang, jadi bisa dilelehin lagi gitu. Itu tapi kalau untuk komposit dia biasanya agak susah tuh, karena kalau misalnya mau didaur ulang biasanya dia harus dipisah-pisah lagi kan, dipisah-pisah lagi itu, makanya agak susah. Itu komposit contohnya. Itu kemasan kertas, itu yang tadi saya bilang kemasan kertas. Ada namanya kemasan gelas yang semester ini kita pelajarin, sifatnya berat, mudah pecah, mahal, non-biodegradable, dapat dipanaskan, transparan. Nanti transparan ini sebenarnya ada yang
bisa dikatakan kelebihan, tapi ada juga kekurangan juga. Nanti akan dibahas lebih detail di pertemuan selanjutnya. Rigid, jadi bisa di-display, prosesnya massal, dapat didaur ulang. Jadi gelas itu bisa dilelehin lagi, dan untuk memproduksi gelas lagi, itu dalam tanda kutip kondisinya masih sama kayak gelas yang baru, itu jadi dia dapat diulang. Kemasan logam atau kaleng, nanti yang kita pelajari juga di semester ini, dia bentuknya tetap, ringan, dapat dipanaskan, dapat diproses massal, jadi diproduksi massal tuh bisa, tidak transparan, jadi tidak sama kayak transparan, tidak transparan itu ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya untuk kemasan, terus dapat bermigrasi ke makanan, jadi kemasan logam itu dia bisa bermigrasi ke produk makanannya atau terutama makanan, makanya harus ada pelapisnya, kalau logam itu wajib dilapisin. Nanti pelapisnya juga cukup banyak, jadi sesuai sama produknya, nanti itu akan dipelajari di pertemuan-pertemuan semester ini. Non-biodegradable, ini sorry nih, dapat didaur ulang, tidaknya dicoret. Nanti harus diperbaiki lagi. Kemasan plastik, dia sifatnya fleksibel, transparan, jadi ada juga yang nggak transparan, tapi umumnya transparan, mudah sobek kadang-kadang, non-biodegradable, ada yang tahan panas, ada yang enggak. Nanti plastik itu ada titik lelehnya beda-beda, ada yang titik lelehnya sampai 200, ada yang cuma 100, ada yang cuma 90, jadi tergantung sama jenis plastiknya. Dan monomernya dapat mengkontaminasi produk. Jadi ada isu migrasi, jadi perpindahan senyawa dari kemasan ke pangan terkait plastik, tapi balik lagi itu tergantung sama jenis plastik dan jenis produknya. Itu nanti akan dibahas juga. Terus sama yang terakhir adalah komposit. Komposit itu gabungan antara keempat ini. Jadi kalau misalnya komposit adalah gabungan antara kertas dengan plastik, gabungan antara plastik sama logam, kayak gitu. Atau mungkin plastik sama yang lainnya, gitu, itu namanya kemasan komposit. Biasanya sifatnya jauh lebih kuat. Ada yang mau tanya dulu kah, adik-adik? Ada yang mau tanya dulu kah? Ibu, saya mau tanya. Silakan. Kalau kemasan komposit itu kertasnya harus food grade atau bisa non food grade, Bu? Kalau misalnya buat aplikasi ke makanan berarti harus food grade. Oke, Bu, makasih. Sama-sama. Jadi kalau misalnya sebenarnya kertas food grade sama non food grade dari segi bentuk sama aja, cuma bedanya dari segi dari segi kandungannya aja, dari segi pulpnya yang berbeda. Kayak dia tuh kalau misalnya saya dulu bilangnya virgin pulp. Jadi jaringan recycle atau virgin pulp. Jadi tapi kalau misalnya buat makanan dia wajib virgin pulp 100%. Sebenarnya dari segi karakteristik sebenarnya nggak beda jauh sih, tapi kalau dari segi dari segi buat makanan terserah mau pakai mekanik, mau pakai kimia, kan proses ekstraksi dari selulosa itu kan bisa dari kimia, dari fisika atau mekanik, atau mungkin pakai enzimatis gitu. Selama dia pertama kali, maksudnya selulosa pertama, itu namanya disebut juga dengan virgin pulp. Jadi prosesnya jadi kayak gini ya. Jadi prosesnya itu ini jadi minyak zaitun. Istilahnya virgin pulp ya. Jadi banyak tisu juga sekarang, tisu dia pakai yang pakai yang ekstraksi pertama gitu. Untuk yang food grade, khusus food grade. Kalau non food grade dia biasanya gabungan supaya lebih murah antara yang virgin pulp dicampur misalnya sama bubur kertas yang udah recycle gitu. Jadi kertas itu bisa di-recycle, bisa dibuat bubur kertas lagi, itu aman. Termasuk kayak kertas
kertas apa namanya, kertas nasi itu ada juga yang bukan pakai apa namanya, bukan pakai yang bukan pakai yang aman buat makanan, itu ada gitu. Jadi nanti di apa namanya, makanya harus kita tahu kira-kira kertasnya aman atau enggak. Pokoknya kalau kertas aman berarti bisa buat makanan ya, 100% itu bisa buat makanan, ya enggak. Cuma itu aja sih bedanya, tapi dari segi bentuk sebenarnya sama aja sih kalau saya lihat. Jadi antara yang apa namanya, antara yang food grade sama non food grade. Bener nggak sih kalau yang food grade itu warnanya putih, kalau yang non food grade warnanya kecoklatan? Itu enggak juga. Jadi sebenarnya kalau yang warna putih, warna kecoklatan itu tergantung sama nanti komponen yang ditambahin. Kan biasanya kalau proses pembuatan kertas itu kan kadang-kadang ditambah, biasanya ditambahin pemutih gitu kan, ada namanya proses klorinasi, jadi kayak proses pemutihan gitu. Itu kadang supaya lebih aman sebenarnya klorinnya malah harusnya sedikit sebenarnya, jadi nggak pakai klorin warnanya lebih cenderung coklat, sebenarnya itu jauh lebih sebenarnya lebih aman karena pemutihnya sedikit. Jadi kalau misalnya yang food grade putih, yang non food grade warna coklat itu kurang tepat juga. Jadi sebenarnya bentuknya sama sih, cuma bedanya ya berarti harus ada labelnya nih, food grade atau enggak. Premium. Jadi biasanya kalau misalnya untuk tisu yang premium juga 100% virgin pulp. Jadi bukan cuma buat makanan ya, bukan cuma buat kemasan, tapi kadang-kadang tisu juga apa namanya, ada yang campuran juga antara yang recycle sama yang pulp pertama. Oke, ada yang mau tanya dulu kah? Oke, lanjut. Di dalam proses pembuatan kemasan itu ada hal yang perlu dipengaruhi. Jadi yang pertama itu harus tahu jenis produknya. Makanya nanti kalau kalian jadi R&D itu utama nanti R&D di bidang pangan itu harus tahu dulu tuh karakteristik dari produknya. Kayak misalnya, produk kita ini sensitif terhadap cahaya, produk kita ini sensitif terhadap uap air atau oksigen, produk kita ini melempem nih kalau kena uap air, atau mungkin produk kita ini banyak vitaminnya nih, nutrisinya fungsionalnya bagus, tapi dia sensitif terhadap panas misalnya kayak gitu. Berarti nanti ketika kita tahu jenis produknya, kita bisa nentuin kemasannya itu harus seperti apa. Jadi yang pertama itu tahu karakteristik dari produknya. Terus ini terkait sasaran konsumen sama jumlah, saya pikir nih kalian udah tahu ya kalau jumlah nanti teknik cetaknya apa, itu apa namanya, ini tergantung sama jumlahnya, oplahnya, sama sasaran konsumen pastinya. Jadi konsumen biasanya ada konsumen bawah, menengah, dan atas. Biasanya kalau konsumen yang semakin atas, dia semakin lebih aware terhadap masalah migrasi, masalah masalah keamanan gitu. Itu biasanya sih itu biasanya akan membuat kemasan yang jauh lebih aman. Tapi aman itu sebenarnya secara regulasi buat semua kalangan. Tapi nanti terkait desain dan lain-lain itu harus ada kuesionernya, biasanya mau kuesionernya itu ke pihak mana, lokasi pendidikan dan lain-lain, demografi. Tapi yang pasti di sini yang saya garis bawahi adalah jenis produknya. Jadi nanti produknya apa, itu nanti karakteristiknya gimana, nanti kita baru bisa milih material kemasannya itu harus apa. Nanti kita harus tahu juga karakteristik materialnya, jadi disesuaikan sama jenis produk makanannya, terutama untuk kalau misalnya makanan. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Kita masih pendahuluan tentang material secara umum. Ada yang mau tanya dulu kah, teman-teman? Saya mau tanya dulu. Oke, yang tadi belum absen, udah absen semua berarti ya? Oke, ada yang mau tanya dulu kah sampai sini teman-teman? Atau masih bingung? Jelas ya?
Oke, kalau jelas saya izin tutup pertemuan hari ini. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah. Mudah-mudahan kalau misalnya bukan bisa offline, kalau misalnya online kayak gitu. Yang pasti mudah-mudahan jelas materinya, karena kita kebanyakan teori juga, teori-teori semua gitu. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas atau ada yang mau didiskusikan terkait, ada berita-berita terkait logam, berita terkait kemasan gelas atau kayu, itu bisa didiskusikan supaya jadi lebih seru aja kelas kita. Oke, saya tutup. Semua hadirkannya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.